Jo hampir menangis saat semua orang menatap wajahnya yang penuh jerawat dengan jijik. Sue langsung diam bersimpati, sementara Tui dan teman-temannya malah terang-terangan mencela wajahnya Jo dan mengatai wajah Jo kayak hantu. Tapi Sue dengan cepat menghentikan kekasaran teman-temannya dan langsung angkat bicara membela Jo. Apa kalian merasa sangat pede dengan tampang kalian sendiri sampai kalian berani mengatai wajahnya mirip hantu? Aku mau lihat seberapa cakep tampang kalian. Sue terus memaksa semua orang untuk minta maaf berkali-kali sampai mereka mengucapkan kata maaf dengan lantang. Dan setelah itu dia juga mengancam Tui untuk minta maaf pada Jo, atau kalau tidak dia akan menghajarnya. Tui langsung ketakutan dan membungkuk minta maaf kepada Jo. Dan kau, apa kau benar-benar hantu? Kalau iya, coba hantui aku. Ayo hantui aku. Aku belum pernah bertemu hantu seumur hidupku. Aku bukan hantu. Kalau kau bukan hantu, maka berhentilah menangis. Kenapa kau mesti peduli apa yang orang katakan padamu? Tidak tahan lagi, Jo langsung pergi dan menangis sendirian. Sue lalu datang dan menawarkan sapu tangannya. Jo menolak karena wajahnya kotor dan dia takut mengotori sapu tangannya Sue. Sue dengan santainya bilang kalau begitu sapu tangan ini cocok untukmu karena sapu tangan ini belum dicuci selama seminggu. Jo akhirnya mau menerima sapu tangannya. Jo merasa keputusan dia datang kemari salah dan dia ingin sekali kembali pulang. Dia merasa dipermalukan dan dia yakin orang setampan Sue tidak akan mengerti perasaan orang jelek sepertinya. Bagiku kau tidak jelek, hanya saja masalahmu kau punya jerawat. Sue berusaha menyemangati Jo untuk tidak mempedulikan omongan orang. Yang harus Jo pikirkan adalah apa yang seharusnya dia lakukan dalam menanggapi hinaan orang-orang. Apakah Jo hanya akan duduk diam di sini dan bersedih atau move on? Lagian kalau Jo mau pulang, apa yang akan dia lakukan di rumah? Di sini Jo punya guru-guru dan teman-teman. Dan kau juga punya cowok ganteng ini yang akan menyingkirkan orang-orang bermulut berbisa itu untukmu. Kalau ada yang mengataimu, aku akan menendang mulut mereka untukmu. Aku janji. Jo langsung tersentuh mendengarnya. Sue terus menyemangati Jo untuk tetap tinggal dan menguatkan dirinya sampai Jo akhirnya tersenyum lagi. Saat mereka istirahat, Jo menceritakan pada teman-temannya tentang asal mula kenapa wajahnya bisa jadi jerawatan seperti itu. Berbeda dengan Jo yang tidak pede dengan pipi tembemnya, Nui, teman mereka yang gendut, malah bangga dengan badan besarnya. Siapa bilang pipi tembem itu jelek? Lihat aku, kata Nui sambil memameri pipi tembemnya dengan bangga. Kalau kau bahkan ratusan bal benang pun tidak akan cukup. Aku tidak suka operasi plastik. Kurasa kecantikanku bersinar dengan alami. Jo lalu tanya pada mereka apakah mereka tahu dokter bernama Dokter Sakda. Nongning tampaknya tahu betul tentang Dokter Sakda. Dia bahkan tahu kalau si Dokter Sakda itu sangat tampan dan pintar. Bi curiga jangan-jangan Nongning sering pergi ke klinik Dokter Sakda. Nongning langsung menyangkalnya dan dengan canggung berkata kalau dia tahu Dokter Sakda dari omongan para senior mereka. Ospek lalu dilanjutkan dengan berbagai macam acara. Waktu Sue ikut bermain game dan kalah, Bill langsung teriak penuh semangat menuntut Sue untuk buka bajunya. Dan ekspresi dia berubah lucu ketika Sue buka baju pelan-pelan dan memperlihatkan otot six pack-nya. Bill langsung histeris banget kayak mau pingsan. Sebelum acara ospek selesai, Tui mengumumkan berita mengejutkan. Para senior ternyata mengirim mata-mata untuk pura-pura jadi mahasiswa baru dan Nungning ternyata salah satu dari mata-mata itu. Para mahasiswa baru kemudian disuruh mengambil kertas secara acak yang berisi petunjuk siapa yang akan jadi mentor senior mereka. B dapat Nungning jadi mentor seniornya. Sementara Jo mendatangi Sue karena petunjuk mentor seniornya sepertinya mengarah kepada Sue. Petunjuknya adalah cakep banget, gokil abis, mulutnya kotor banget, lucu gila, dan sangat miskin. Apa semua ini kau? Tanya Jo. Sue langsung geleng-geleng. Tapi waktu Jo mau pergi, Sue langsung marah sama Tui. Pasti yang buat petunjuk itu adalah si Tui. Pasti Tui sengaja mengekspos semua kekurangannya. Sue langsung mengejar Tui. Sue mengaku semua petunjuk itu memang dia. Kau sangat beruntung memilikiku sebagai mentor senior dan aku lega memilikimu sebagai juniorku. Selamat datang di universitas ini. Inilah pesuiku, orang pertama yang menyapaku, pahlawan yang membelaku. Dia mendukungku dan membantuku melewati saat buruk dan sekarang dia jadi mentor seniorku. Bi benar-benar kagum pada Sue, bahkan namanya pun keren banget. Sue Kukamram atau harimau yang mengaum.
Joe setuju nama Sue memang cocok banget sama orangnya. Bi iri pada Joe karena mendapatkan Sue sebagai mentor seniornya. Joe tidak menyangka kalau orang seganteng Sue ternyata miskin. Segalanya mungkin saja, bahkan Nuning saja jadi mentor seniorku. Sue punya wajah tampan tapi dia miskin. Kalau mereka berdua jadi sepasang kekasih, aku pasti bakalan shock berat. Baru saja diomongi, mereka malah melihat Sue sedang mesra-mesraan sama Nungning. Ternyata mereka memang sepasang kekasih. Mereka bahkan tinggal bersama dalam satu kamar asrama. Sue kelihatannya sayang banget sama Nungning, bahkan tidak segan-segan menunjukkan kemesraannya di depan para junior mereka. Setelah kedua sejoli itu pergi, Bi langsung menggerutu sedih dan cemburu. Bukan cemburu karena Nungning ternyata pacarnya Sue, tapi cemburu karena Nungning bisa menyentuh perut sispeknya Sue. Joe bercerita pada temannya di situs Ugly Duckling Cup tentang berbagai pengalaman baru yang selama ini tidak pernah dialaminya dan baru pertama kali ini dia lakukan di sini. Seperti misalnya naik motor sama Bi, memakai uang kecil untuk beli makan di kantin, dan juga makan es krim pakai roti tawar sama Numi. Junior yang dulu hidup serba mewah, sekarang harus mengubah dirinya jadi mahasiswi biasa yang hidup di daerah. Dulu dia sempat khawatir kalau dia akan kesusahan hidup di daerah, tapi berkat teman-teman barunya, Joe ternyata mulai menyukai kehidupan baru ini. Suatu hari, Bi mengajaknya jalan-jalan ke pasar tradisional. Joe sangat senang dan antusias karena ini adalah pertama kalinya dia pergi ke tempat seperti itu. Saking antusiasnya, dia sampai menantang Bi untuk tanding nawar harga. Bi menerima tantangannya dan menyuruh Joe untuk nawar harga salad. Joe mencoba menawar setengah harga dan jelas saja si penjual langsung ngamuk dan mengusir mereka. Dan kelas pertama mereka adalah kelas Profesor Ammon. Dan karena ini adalah hari pertama mereka, Profesor Ammon memutuskan untuk tidak mengajar tapi menyuruh mahasiswanya untuk presentasi di depan kelas tentang kecintaan mereka akan traveling dan tempat paling berkesan yang pernah mereka datangi. Mereka harus bisa meyakinkan teman-teman mereka untuk berwisata ke tempat kesayangan mereka itu. Joe langsung cemas, dia tidak tahu harus presentasi apa karena dia tidak pernah liburan ke luar kota, tapi dia hanya pernah liburan ke luar negeri. Tapi dengan identitasnya yang sekarang, tidak mungkin dia mempresentasikan tentang liburan ke luar negerinya. Saat Joe curhat kepada Bibi langsung menyarankan sebaiknya Joe menulis tentang tempat yang sangat Joe sukai di Bangkok saja. Dan itu good idea. Joe akhirnya punya ide apa yang harus ditulisnya. Tapi ternyata tempat yang Joe sering datangi bukan tempat wisata, melainkan shopping mall. Jelas saja presentasinya tidak sesuai tema kepariwisataan. Teman-temannya tidak ada satupun yang terkesan dan Profesor Ammon langsung mengomelinya untuk membuat presentasi lain yang lebih baik. Setelah kelas selesai, Joe sedang merenung sedih di pinggir sungai. Sue menghampirinya dan langsung penasaran kenapa Joe bermuka semasam itu. Joe menceritakan apa masalahnya dan Sue langsung tertawa. Tapi kemudian dia berusaha menghibur Joe dan menawarinya minuman. Joe menerimanya dan meminumnya dengan menggunakan sedotan yang Sue pakai. Kau menggunakan sedotanku, apa itu artinya? Kita ciuman secara tidak langsung? Goda Sue. Joe bingung dia harus presentasi tentang apa. Dia tidak pernah liburan kemana-mana selain rumahnya dan tempat ini. Mendengar itu, Sue menyarankan sebaiknya Joe mempresentasi tentang tempat ini saja. Kesan Joe terhadap tempat ini. Lihatlah tempat ini, udaranya segar. Apa kau tidak merasa semua barang di tempat ini harganya murah? Dan orang-orangnya juga cakep-cakep, kata Sue sambil menyodorkan wajah tampannya. Malu, Joe langsung menyeruput minumannya lagi dan masih dengan menggunakan sedotannya Sue. Kau menciumku secara tidak langsung lagi, godanya. Sue kayaknya miskin banget. Dia cuma pakai ponsel model lawas, tapi ponselnya juga mesti diikat pakai karet. Waktu Nuning menelponnya dan mengajaknya makan bareng, Sue langsung lari secepat kilat menemui pacar tercintanya. Joe memeriksakan wajahnya ke klinik Dr. Sakda yang memberitahunya kalau bakteria di wajah Joe sudah tidak menyebar lagi. Tapi Joe harus tetap minum obat secara teratur dan diinfus seminggu sekali. Pelan-pelan wajah Joe pasti akan kembali normal. Joe bertanya apa tidak ada cara agar wajahnya sembuh dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya menyuntik wajahnya dengan sesuatu untuk membuat semua jerawatnya menghilang seketika. Dr. Sakda hanya menjawabnya dengan gelengan kepala dan mengingatkan Joe bahwa segalanya butuh waktu. Tapi aku benci sekali dengan wajahku yang sekarang. Semua orang menatapku seolah aku ini orang yang aneh. Saat suatu masalah terjadi, tidak ada gunanya marah-marah.
kau harus bisa menerima keadaan dan mencari cara untuk hidup dengan masalahmu itu. Memang butuh waktu, tapi apapun masalahmu, kau pasti akan bisa melewatinya kalau kau punya niat. Semuanya pasti akan jadi lebih baik. Percayalah padaku. Malam harinya, saat kembali ke asrama, hujan turun dengan deras dan Joe malah mendapati atap kamar asramanya bocor. Nui dan teman mereka yang satunya pindah ke asrama teman mereka, sementara Joe bingung harus mengungsi kemana. Aoi tinggal jauh sementara Bi tinggal di asrama pria. Satu-satunya pilihan adalah minta bantuan Nungning dan mengungsi sementara waktu ke kamar asramanya Nungning dan Sue. Tak lama kemudian Nungning dan Sue menjemputnya dengan sepeda motor butut. Joe ragu disuruh naik motor butut itu, tapi Nungning meyakinkannya untuk tidak cemas. Lagi pula asrama mereka cukup dekat. Sesampainya di asrama mereka, Sue mau pergi lagi untuk kerja. Dengan kondisi finansialnya, Sue harus terus kerja walaupun sudah tengah malam. Keesokan paginya, Joe baru bangun dan mendapati Sue sedang tidur di lantai tanpa selimut. Sementara Nungning tidak ada di kamar. Joe beranjak bangkit dari kasurnya untuk menyelimuti Sue, tapi tiba-tiba Sue bergerak dalam tidurnya dan menarik Joe dalam pelukannya. Joe langsung kaget. Dia berusaha melepaskan pelukan Sue, tapi Sue malah memeluknya makin erat. Sue mengira yang dia peluk itu Nungning. Joe berusaha lagi melepaskan pelukannya dan kali ini dia akhirnya berhasil. Ternyata dia cuma sengaja godain Joe. Dia tahu yang dipeluknya bukan Nungning. Di kelas Profesor Amon, Joe kembali maju ke depan kelas untuk presentasi lagi. Sesuai saran Sue, Joe mempresentasikan kesan-kesannya tentang Pisanolog. Sejak pertama kali aku menginjakkan kakiku di tempat ini, aku merasa hidupku seperti sebuah petualangan. Joe terkesan oleh banyak hal di tempat ini, pemandangannya yang indah, makanannya yang murah, dan paling membuatnya terkesan adalah pertemanan yang baru ditemukannya di tempat ini, kebaikan hati orang-orangnya, dan senyum tulus mereka yang tidak akan pernah dia temukan di Instagram. Presentasi sukses membuat semua orang terkesan dan tersentuh mendengar kisahnya. Lebih hebatnya lagi, Profesor Amon langsung memberinya nilai 95. B sampai kagum dan iri dengan kehebatan Joe. Dia tidak menyangka bagaimana Joe bisa punya ide untuk menceritakan tentang tempat ini. Joe mengaku ada seseorang yang membantunya. B curiga seseorang itu pasti cowok. Siapa cowok yang Joe kencani itu? B penasaran. Tidak ada cowok, siapa juga yang akan jatuh cinta pada wajahku ini? Siapa tahu. Tetaplah single bersamaku biar kita bisa menggodai cowok-cowok di kampus bersama-sama. Di kampus ini ada banyak cowok ganteng seperti... Baru mau diomongin, Sue langsung muncul duluan. B memberitahu Sue tentang kehebatan Joe mempresentasikan tempat ini sampai membuat semua orang di kelas terkagum-kagum. Sue tentu saja langsung bangga pada Joe dan hebatnya lagi dia sama sekali tidak menyebutkan kalau dialah yang membantu Joe mencari ide. Sue lalu mengajak mereka makan bersama untuk merayakan kesuksesan Joe. B sudah senang banget mengira kalau dia bisa merayu Sue di acara makan bareng ini, tapi Sue malah mengundang Nungning juga. B langsung cemberut. Di tengah jalan, sepeda motor bututnya Sue mogok dan parahnya lagi tali sandal jepitnya juga copot. Sue langsung memperbaikinya. Di sini sekarang juga di hadapan banyak orang yang berlalu lalang. Joe dan B cuma menertawai kesialan Sue. Tapi Nungning yang sedari tadi sudah emosi jadi tambah kesel. Banyak orang yang melihat mereka dan dia jadi malu karenanya. Gara-gara masalah ini, Sue dan Nungning langsung bertengkar hebat. Nungning tidak mengerti untuk apa memperbaiki dan mempertahankan sandal yang sudah rusak. Dia punya uang untuk membelinya sandal baru untuk Sue. Sue jadi emosi. Dia tidak merasa harus beli sandal baru karena sandalnya masih bisa diperbaiki, dan lagi dengan kondisi ekonominya, dia tidak mau membuang-buang banyak uang. Nungning sama sekali tidak mengerti kenapa Sue terus mempertahankan sandal jepit dan motor bututnya dan bersikeras memperbaikinya berkali-kali. Semua itu sudah tidak layak pakai dan sudah seharusnya diganti yang baru. Nungning sama sekali tidak mengerti kenapa Sue harus terlalu berhemat. Karena aku tidak punya banyak uang, karena itulah aku harus berhemat. Kenapa juga kau mesti tanya padahal kau sudah tahu, sembur Sue.